suatu proses mengeluarkan bayi dari dalam uterus atau dari dalam rahim. Jadi untuk bisa membantu seorang ibu bersalin itu kita memerlukan pengetahuan, memerlukan skill, dan kita akan memerlukan suatu pendekatan etika kepada ibu, ya. Nah, adik-adik di sini di tahap awal, di tahap preklinik itu ada punya pengetahuan bagaimana menolong persalinan yang betul, dan bagaimana adik-adik nanti bisa memiliki skill dasar, gitu ya, skill dasar dari mana nanti pada saat pendidikan di klinik, pada saat koas itu adik-adik akan langsung ke pasien, adik akan langsung menangani persalinan normal dibimbing oleh dokter pendidik klinis, gitu ya. Nah, jadi pertama untuk waktu normal saya berikan semacam introduksi ya, nanti kalian akan coba satu-satu ya. Jadi itu ada dibagi menjadi 4 kala ya, 4 kala itu 4 fase. Ada kala 1 kita tidak pelajari ya, karena kala 1 ada kala pembukaan. Kemudian kala 2 itu adalah kala pengeluaran bayi, itu kala bayi. Kala 3 adalah kala pengeluaran plasenta ya, ya. Kemudian kala 4 adalah kala pemantauan atau observasi ya. Yang akan dinilai nanti adalah kala 2 dan kala 3 ya gitu. Jadi kala 2 dan kala 3. Jadi kalian fokus, tapi kala 4 juga sangat penting. Pengetahuan tentang kala 4 juga harus dimiliki. Nah, apa itu persalinan kala 2? Persalinan kala 2 adalah pembukaan mulut rahim atau serviks itu sudah sekitar 10 cm atau pembukaan lengkap bahasanya ya. Tidak ada lagi bagian serviks yang teraba pada saat pemeriksaan. Jadi kita harus mendiagnosa dulu. Kita bisa melakukan suatu diagnosis kepada ibu bahwa saat ini ibu sudah memasuki kala 2. Nah, kala 2 itu ada tanda, ada gejala, kemudian ada juga secara objektif pemeriksaan kita menyatakan bahwa pembukaan sudah lengkap, gitu ya. Nah, kalau gini kepala sudah kelihatan nih ya, sudah pasti pembukanya lengkap. Ya, atau kepala bayi crowning. Kepala bayi crowning itu adalah kepala bayi membuka vulva sekitar 5 sampai 6 cm. Ya, ya. Jadi sudah pasti dia tidak ada serviks yang tersisa, gitu. Jadi namanya pembukanya sudah lengkap, ya. Nah, apa saja tanda dan gejala kala 2 ya? Tanda dan gejala. Gejala itu apa yang dirasakan ibu. Tanda itu apa yang kita lihat, gitu ya. Nah, tanda kala 2 itu adalah pertama kita melihat bahwa vulva dan vaginanya mulai kebuka ini ya. Nah, awalnya kan tutup, kebuka. Ini adalah suatu tanda kala 2. Kemudian kita lihat bawahnya, perineum. Perineumnya tampak menonjol nih, ya. Perineum menonjol ini juga merupakan tanda kala 2. Gejalanya apa? Ya. Ibunya kepengen ngeden, ya. Bahasa bagusnya itu ibu merasakan dorongan ingin meneran, ya. Dorongan ingin meneran. Kemudian juga merasakan seperti ingin BAB karena ada tekanan meningkat pada anus, gitu ya. Jadi singkatnya Doran Teknus Perjol Vulka, itu ya singkatan ya. Doran Teknus, doran itu dorongan meneran, teknus itu tekanan meningkat pada anus ya. Sisanya 2 lagi, perineum menonjol, vulva dan vagina terbuka. Jadi ada 2 gejala, 2 tanda. Apa jadi? Doran Teknus Perjol Vulka. Boleh dipakai singkatan saya, silakan ya. Nah, jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu, kemungkinan ibu sudah kala 2. Oke, kalau sudah mulai mengedan, ibu kita siapkan mulai dari kita siapkan underpad, kita siapkan handuk, ya, sudah siap di situ ya. Prinsipnya handuk disiapkan 1 ditaruh di perut ibu, nanti 1 di bawah, ya. Jadi nanti 1 lagi untuk bayi, gitu ya. Oke, itu adalah persiapan. Nah, kalau persiapan pasien sudah betul diagnosanya adalah kala 2, maka kita masuk ke persiapan alat, ya. Nah, jadi lihat alatnya ada semua di sini ya. Apa saja alat yang penting? Kita lihat ini ada, saya agak turut ya. Ini ada hacking set ya untuk penjahitan. Ya, untuk penjahitannya ada needle holder namanya ya. Ini set artinya hacking set. Ada pinset ya. Ini ada gunting benang ya. Benang. Biasa lagi ini ada apa nih? Ada kayak spool ya. Ada spool steril, ada masker. Kemudian ada set partus ya. Partus set ini penting deh, partus set ya. Partus set ini di sini kita lihat ya, ada duk bersih ya, duk steril nanti saat penjahitan. Kemudian di sini juga ada ini ya. Ini adalah kateter ya. Kateter untuk mengosongkan kandung kencing ya. Kandung kencing dikosongkan pakai ini. Kemudian ini ada
gunting ya. Ini ada gunting. Kalau gunting ini bentuknya seperti ini ya, bengkok ke depan. Ini adalah gunting tali pusat ya, tali pusat nih. Kemudian ini gunting untuk jaringan, bisa untuk memotong, melakukan perineal episiotomi ya. Episiotomi adalah tindakan untuk melebarkan perineum supaya bayi lebih cepat bisa lahir ya. Kemudian ini adalah setengah gunting ya. Ini namanya setengah kohar ya. Setengah kohar ini adalah untuk membantu memecahkan selaput ketuban ketika belum pecah ya. Kemudian ini adalah klem ini untuk menjepit pembuluh darah yang terbuka supaya tidak pendarahan ya. Jadi adik-adik bisa pelajari alat-alatnya, boleh difoto-foto nanti ya. Kemudian ada umbilical cord clamp atau klem untuk tali pusat ya. Oke, ini klem tali pusat. Kemudian apa lagi? Alat, kemudian kemudian kita kasa biasa ya, kasa. Kemudian ada obat-obatan, jadi ya. Apa saja obat-obatan yang dibutuhkan? Sebetulnya cuma ada 2. Obat-obatan adalah lidocain ya untuk pembiusan lokal ya, anestesi lokal. Kemudian yang kedua adalah oksitosin. Ini adalah obat utrotonik untuk membuat kontraksi uterus bagus ya. Oke, ini alatnya. Baik Dek, mungkin cepat dan terlalu banyak ya, saya ulang pelan-pelan ya. Kita mulai dari alat. Yang penting alat adalah satu, itu ada gunting. Ibu sama bayi kan harus dipisahkan, jadi harus ada gunting tali pusat. Ini gunting tali pusat, lihat ya semua ya, gunting tali pusat. Kemudian yang kedua adalah jika diperlukan kita akan melakukan pengguntingan pada perineum. Perineum itu adalah bagian di antara anus dan vagina. Ini perineum namanya ya. Jadi kita gunting kalau misalnya dibutuhkan. Pada kondisi apa? Ketika perineum tampak kaku, kemudian kepala bayi nggak mau keluar ya. Mungkin ada hambatan pada jaringan lunak perineum, kita gunting. Itu namanya tindakan yang disebut dengan episiotomi ya. Tindakan episiotomi dilakukan ini. Posisinya mediolatralis ya. Jadi tidak ke anus, tidak ke samping, tapi gini. Ya, mediolatralis. Tidak medial, tidak lateral, tidak medial, tapi di antaranya. Tujuannya apa begini guntingnya? Supaya darah tidak banyak, tidak melukai anus ya, tidak melukai vagina dan uretra ya. Jadi arahnya kan ini ya. Oke, jadi di antara anus, vagina kita ambil sudut 45 derajat ya. Oke, kemudian kateter ya, kateter turun. Nah, kateter itu ini, kateter ada 2 jenis ya. Ada kateter besi seperti ini ya, ada juga kateter dengan bahan plastik ya. Bahan plastik, kita bisa gunakan yang mana saja. Kenapa penting untuk mengosongkan kateter kandung kemih? Karena ketika kandung kemih itu penuh, maka akan mengganggu kontraksi. Bisa kepala bayi nggak mau turun, ketika lahir kontraksinya lembek, maka pada saat persalinan wajib kantong kencing itu harus kosong. Bisa dibantu dengan alat atau secara spontan. Ibunya kencing bu, kamar mandi bu, boleh ya. Oke. Kemudian ini setengah kohar untuk membantu memecahkan selaput ketuban. Ada kondisi selaput ketubannya tebal ya, atau thick membrane. Jadi kita bisa bantu pecahkan pakai ini. Supaya apa? Kalau udah bukan lengkap, ketuban tuh harus sudah terbuka. Nggak boleh ada ketuban sisa ya, agar program persalinan lebih cepat ya. Udah itu ya. Kemudian ini klem itu hemostat ya. Hemostat atau klem itu fungsinya adalah untuk membantu nyetop perdarahan. Jadi kadang-kadang pembuluh darah yang terbuka kita klem cepet ini. Nah itu ya, cepet. Nah, tidak ada perdarahan. Oke. Kemudian sekali lagi saya ulang obat ya. Obat itu ada 2 jenis apa aja? Lidocain ya. Lidocain kalian baca nih dosisnya ya. Dosis lidocain adalah 2% ya. Lidocain 2% ini digunakan untuk injeksi. Dia dosis lidocain ini adalah 2 ml ya, 2 cc. Ya, segini 2 cc. Cukup nih untuk bisa membuat pada saat kita mau jahit. Udah selesai nih ya, kita mau jahit perineum, kita bius dulu. Bius lokal di sini kita suntikkan, kemudian baru kita jahit. Ingat yang penting nih, pembiusan itu sangat penting pada pasien yang mau melakukan penjahitan. Kan nggak mau kan dijahit, sakit kan? Jadi kita harus melakukan pembiusan dengan baik. Kita tes dulu sudah nggak sakit bu, baru kita mulai. Gitu ya. Kalau nggak ada ini jangan pernah menjahit tanpa dibius. Gitu ya. Oke. Kemudian oksitosin, penting sekali. Kapan disuntikkan oksitosin? Oksitosin ini dosisnya adalah kandungannya adalah 10 international unit, isinya 1 cc
itu 1 mililiter ya. Jadi kalau obat tuh deh, kalian belajar berapa jumlahnya dia, mililiternya berapa, kemudian berapa kandungan di dalamnya. Satuannya bisa macam-macam, bisa miligram, bisa gram, bisa juga dia international unit gitu ya. Harus diketahui itu. Bentuk satuannya, bentuknya ampulan apa enggak, ini ampul namanya deh. Ada bentuknya vial juga ya. Silakan. Jadi nanti dibaca setiap kalian ketemu nanti di koas, ketemu obat, ambil obatnya, foto. Pelajari ini deh, foto obatnya, foto ya. Ini juga foto, oke? Baik, mungkin seperti itu deh ya. Obat-obatan sudah, alat sudah semua. Nah, kemudian ini dokter ya. Dokter ini untuk mendeteksi detak jantung janin ketika masih di dalam kandungan ya. Jadi, ini dihidupkan gini deh. Nanti kalian pas koas sudah akan sering menggunakan ini, putar sini, hidup di angkanya, kemudian tempel. Ya, tempellah di bagian punggung janin ya. Kan sudah ya CSL semester 4 kan? Nah, seperti itu ya. Ya. Ketika persalinan juga harus dilakukan observasi setiap 30 menit ya. Ya tuh ya. Kalau kala 1 ya, kalau kala 2 ya setiap tidak ada his gitu ya. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya. Saya pikir sudah jelas ya. Saya sudah 2 kali ulangi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana kita melakukan pimpinan persalinan yang betul ya. Boleh bantu saya satu orang nih. Siapa namanya? Wahyu. Oke, Wahyu tolong ya, Wahyu ya. Wahyu kita tolong bantu menjadi ibu ya. Atau jadi bapak, jadi ibu ya. Oke. Ini suami pasien ya, Pak Wahyu ya. Tolong Pak Wahyu ya. Nah, tolong bantu deh dong, angkat bayinya. Tolong dulu nanti saya kasih apa-apa. Oke, Dede boleh videokan. Jadi begini. Yang pertama adalah ketika kita melihat tanda dan gejala kala 2, vulva vagina membuka, kita kan sudah periksa dalam sebelumnya ya. Kemudian handscoon tolong diganti deh. Kalau sudah masuk fitting kotor, kita ganti handscoon baru. Kemudian kita menggunakan, saya sebagai operator, saya akan menggunakan APD, alat pelindung diri. Kita pakai cap ya, ini, kemudian kita pakai masker, dan kita akan menggunakan apa nih namanya, apron ya, menggunakan celomet, ini apron. Kemudian kita menggunakan sepatu boot. Setelah semua kita pakai, maka kita harus melakukan cuci tangan. Ya, jadi jangan cuci tangan dulu baru pakai, kebalik. Udah pakai nih, tanganmu adalah tangan yang bersih. Cuci tangan dengan menggunakan sabun ya, dengan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Saya seolah-olah sudah menggunakan handscoon steril ya. Nah, ini yang saya kerjakan setiap hari ini. Lihat. Nah, jadi begini. Nah, lanjut. Oke, nah kemudian jangan lupa deh, kalau sudah mau pimpin persalinan, suaminya ajak, dampingi ibu ya Pak ya, Pak Wahyu dampingi ibu ya, Bu. Nah, kemudian kita di bawah ini kita taruh ini, apa ini? Perlak boleh, handuk boleh ya. Saya handuk di bawah perut ibu. Kemudian ini bayinya ya, ini bayi kita siapkan di sini jauh ya, di panggung kita siapkan. Kemudian di atas perut ibu juga harus ada handuk ya, atas bawah ada handuk. Oke, kemudian dorong ya. Lalu ibu pimpin. Nah, pimpin persalinan itu tidak sembarangan. Yuk bu, ngedan bu, tidak gitu. Tapi ada tekniknya. Ibu posisikan setengah duduk, ya. Ibu setengah duduk. Kemudian ibu ngedan pada saat puncak his. Ya, his itu kontraksi. Ketika kontraksi sangat kuat, ibu mengedan. Mengedan itu fokus pada perutnya, tidak di dada, dan tidak boleh keluar suara. Tidak boleh teriak-teriak, gitu ya. Nanti kalian akan lihat, ibu teriak macam-macam lah, yang juggling ya. Tenang, Bu, tenang, tarik nafas ya, tarik nafas. Kemudian ibu kalau udah sakit sekali ngedan di puncak. Jadi his itu kan ini dia. Nah, ketika di puncak itu tekanan paling kuat, kepala bayi turun. Ibu bantu, push, dorong, gitu ya. Ayo dorong Bu, ngedan Bu. Nah, ibu saya ngedannya kuat-kuat nih. Ngedan Bu. Ya, Bu, ya kuat sekali Bu. Ya. Ya, terus ya. Ini nggak susah nih. Ya, terus ya. Nah, ketika puncak his, ibu masih sakit Bu, masih sakit Dok. Ngedan terus, ya. Pintar ibu ya, Bu Wahyu pintar ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu pimpin betul nanti seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ibu Wahyu sudah capek kan, sakitnya masih Bu sudah hilang Dok. Jadi sakit itu nggak terus-terusan. Ya, ketika sakit itu hilang maka ibu harus istirahat. Istirahat Bu ya, istirahat. Kemudian kita lakukan pemantauan di diri. Yang mantau kan bukan saya, tapi asisten. Saya sudah steril ya, asisten pegang kan. Jadi ini prinsipnya itu namanya. Pada saat his, pada saat kuat maka ibu dipimpin untuk mengedan. Ya, pimpin dan ibunya dipuji. Hebat Bu, bagus, harus dipuji. Orang perempuan itu senang dipuji, bentar ya. Puji gitu ya, ketika mengedan dipuji dan semangat dirinya, semangat. Betul-betul semangat Ibu. Nah, ketika sudah dipimpin, dipuji,
ketika hilang istirahat, kemudian di DJJ, ya. Kemudian ibu tanyakan, ibu mau minum nggak? Kasih minum, gitu ya. Maka itu namanya kita melakukan asuhan sayang ibu sayang bayi. Itu namanya asuhan sayang ibu sayang bayi. Kita memberikan semua fokus perhatian pada ibu, karena hanya ibu yang mampu melahirkan kepala ini. Kita tidak mampu, kita hanya menolong. Gitu, semua kuota ada pada ibu. Nah, ibu masih semangat? Masih ya. Ayo pimpin lagi ya. Yuk badan bu, yuk semangat. Sakit lagi? Ya, kalau belum sakit jangan istirahat. Nah, jadi kata kuncinya 3. Kata istirahat itu adalah istirahat, kemudian lakukan DJJ. Untuk jantung jantung kita cek ya, DJJ. Kemudian istirahat, minum DJJ ya, istirahat, minum DJJ. Ya. Kalau saat his, pimpin dan puji. Nah, itu ada singkatan-singkatannya ya. Pimpin, puji, istirahat, minum DJJ. Jadi ada 5. Ya. Nah, jadi kalau sudah ibunya tidak his, istirahat. Kalau sudah his lagi, pimpin lagi. Yuk, kita lahirkan ya. Nah, yuk, bu, semangat bu. Itu datang. Oh, udah ada. Ya. Kalau besar bayinya ini, kan harus operasi. Enggak ya. Biar lahir aja gimana? Ya, bagus. Nah, itu dah. Ya, bagus. Ya, terus. Nah, cara nolong saya gini, terus dikit. Nah, ketika sudah kelihatan kepala bayi sudah separuhnya udah keluar ya, sudah kelihatan bagian suturanya sudah kelihatan jelas, maka kok nggak mau ini bawah ini? Ini dah, saya kembangkan begini tuh cek. Susahnya kayak nakil lagi dikit. Nah, betul di situ orangnya. Ya, terus. Sama kayak nolong paksa asli. Itu memang begini, biar kalian dapat feel ya. Ya, nolong. Ya, begini. Kita pindah posisi kayak gini dah nanti hasilnya ya. Nah, dah begini ya. Nah, kalau sudah gini posisinya, kita melakukan gerakan seperti gini, tangan di bawah. Jadi di bagian bawah kita ambil sedikit anduknya, kemudian kita tahan begini. Bentuknya C ya, begini. Kemudian tangan kiri menahan kepala, gini ya. Dan perhatikan nih, ini yang betul ya. Dorong terus yuk, ada bu, terus ya. Ayo bu, iya. Jadi udah bisa bu, ayo. Ya kayak gitu ya. Terus nanti saya coba ngomong kayak tadi. Bentar, orang jadi. Ya, oke. Ya, ini udah betul. Kayak gini namanya siap. Ya, terus. Ini lama di sini kan. Dagunya udah keluar belum? Kita bayi nih. Ya, udah keluar ya. Kalau bayi udah keluar, tolong lagi dikit lagi. Ya, bagus. Nah, kalau sudah gini, wah, saya diambil. Buka ya. Ya, oke. Nah, kan sudah gini ya. Yang harus saya pakai handphone ya. Kita tunggu, kita lihat. Begitu kepala bayi lahir ya. Kita lihat apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada lilitan maka kita bebaskan. Namun kalau lilitannya ketat maka kita potong. Ya, klem di kedua sisi kemudian dipotong. Kemudian kita menunggu adanya putaran paksi ya. Ketika ada putaran paksi ini. Jadi kepalanya gini awalnya keluarnya ya. Jadi kepala begini. Oksiputnya di bagian anterior dan ya oksiputnya ke pinggir ke lateral. Nah, kemudian ini. Nah, ketika ini kuping ada di atas ya, maka kita lakukan nyalakan curam ke bawah ya. Curam itu gini, ini perhatikan deh ya. Satu di atas yang tangan yang dominan, satu di bawah gini. Jadi di kuping dua-duanya. Kita melakukan gerakan curam itu ke bawah gini. Gini. Tahan gitu. Ya susah dia gitu ke bahu. Terus ini gini. Ini terus ya. Nah, kita akan gerakan curamnya, curam begini. Ya, itu ya, gerakan curam ke bawah untuk melahirkan bahu atas ya. Untuk melahirkan bahu anterior. Bahunya. Bahunya. Itu dong. Ya, itu bentuknya.
sini Pak. Sosial bahu. Sosial bahu. Ini gimana sosial bahu ini? Ini buka apa ya, bisa nggak ya? Bisa dong. Caranya deh. Nah, kan sempit sekali nih. Ini kayaknya begini ya, satu ini. Buka aja deh ini ya. Bisa jadi ya. Nah, ini. Ini contoh aja. Nah, sini aja dekat ini ya. Ini, ini. Nah, ini. Nah, ini kan dorong pantatnya. Dorong jepnya pantatnya. Nah, yuk. Itu buat ya. Nah, kan sudah lahir bahu depan ya. Kayak gini. Oke, ini ya. Ini bahu depan tuh bahu atas maksudnya ya. Kita bilangnya bahu depan. Setelah itu kita lahirkan bahu belakang dengan cara curam ke atas ya, ini. Ya, lahir. Nah, gitu ya. Jadi gini, perhatikan ya. Ketika lahir bahu terjadi putaran atraksi, gini posisinya. Curam bawah untuk melahirkan bahu depan, curam atas melahirkan bahu belakang. Ya, sekali lagi ya. Curam bawah gini, nah itu ya. Kemudian kita sanggah. Tangan yang tadinya di atas, yang kanan pindah ke bawah. Kemudian kita susuli. Dorong lagi deh. Dan ada bukti lepas loh. Ini apa ya? Oh, dorong lepas. Ya, tahan itunya. Kita sanggah ini. Nah, kita susuli ya. Nanti aslinya nggak sesulit ini kok deh. Nah, lahir ya. Oh, gimana nih rasanya? Rasakan pada ke tengah ya. Ya. Ya, sudah ya. Kita lahirkan. Ini. Ya, sudah lahir. Kakinya belum. Kakinya kurang ini deh. Misalnya itu. Harus dilubrikasi kali ini ya. Itu mungkin besok. Kalau kalian ini kita nggak pakai ini, nanti bisa habis waktunya mesti. Ya. Ya sudah ya, ya. Jadi gitu ya, curam bawah, curam atas, disanggah, disusur, kemudian dilahirkan bayi, tangan, kaki semua kita lahirkan ya. Ya, sudah lahir. Kita lakukan perbaikan pagi. Nah, jadi gitu ya dek, ketika sudah lahir, kita kan tadi saya ulang ya, begini kan ya. Nah, gini kan, curam bawah, curam atas, sanggah, susur ya. Curam bawah, curam atas, sanggah, susur. Kemudian kita lahirkan bayinya. Oke, sudah lahir, maka kita evaluasi. Apakah bayi menangis kuat? Apakah bayi cukup bulan? Ya. Apakah bayi jeratnya aktif? Ya. Apakah bayi kemerahan? Ya. Setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusat. Bayi yang sudah lahir langsung taruh di perut ibu. Perut ibunya sudah terlepas ya. Pasang kembali, tolong bantu pasang. Ya. Pasang lagi, kemudian kita dekatkan ke perut ibu. Silakan ibu, ini bayinya sudah lahir ya bu. Boleh dipeluk ya, silakan gitu ya. Dipeluk sama ibunya kan. Nah, kemudian letakkan bayi di atas perut ibu yang sudah ada handuknya. Ya, kita ada handuk ya. Ada handuk, taruh bayi, kemudian kita hangatkan bayinya. Ya. Kita selimuti bayi, tapi kita bersihkan ya, tapi tangannya biarkan tidak diusap ya, supaya bisa mencium bau tangan untuk mencari puting susu ya, karena nyari-nyari di jalan nggak ada puting susu gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tali pusat. Kita lakukan clamping tali pusat ya. Saya buka ini ya. Ini kita klem, tapi jangan diklem asli ya. Nanti ini nggak bisa balik lagi. Nah, kita klem dia 5 cm ya. Jadi perut bayi ya kita tampilkan lagi, kemudian 5 cm dari pusat kita lakukan clamping ya. Klem ya kan? Kemudian kita urut kita klem lagi ya. Kita bisa pakai klem lagi ya.
Satu klem yang di bayi itu adalah klem yang ini, klem yang di luar bayi adalah yang ini. Ya, setelah kita klem maka kita potong. Ya, kita potong dan gunting. Jadi klemnya ini dua nanti, satu di sini, satu di sini. Kita gunting. Setelah kita gunting maka akan terpisahkan seperti ini. Ya, bagus. Bisa nggak pasang lagi? Gini dulu ya. Tuh. Kita pasang lagi gitu ya. Oke, buka ya. Nah, sudah terbuka. Bayinya sudah kita sisipkan sama ibunya atau dokter anak ya. Sekarang kita fokus di ibu. Kan tadi sudah ada klem 2 ya. Satu klem yang ini tuh di bagian bayi ini ya. Kemudian satu lagi di sini. Klem tadi kita dekatkan dengan vagina, jadi 5 cm kita klem seperti ini ya. Oke ya. Kemudian kita lakukan, sudah masuk kala 3, kita akan melakukan manajemen aktif kala 3, di mana ketika bayi sudah lahir kita suntikan dengan oksitosin ya. Oksitosin disuntikan di paha sebelah kanan ya, anterolateral paha kanan. Suntikan pakai apa? Pakai spade ya. Ini spade nih. Buka ini nggak apa-apa, langsung aja. Cara pakai spade ya, adik-adik. Ini spade ya. Spade itu kita ketemu, maka spade itu kita kosongkan dulu. Ketika pertama pakai spade, jangan lupa dorong, tak hilangkan udaranya. Kemudian ini masih longgar, jadi kencangkan. Ya, 2 hal yang penting belajar pakai spade. Begitu buka, dorong dulu anginnya, kemudian kencangkan. Ya, setelah kencang buka, baru ambil obatnya. Oke, ambil obatnya. Obatnya apa nih? Misalnya oksitosin ya. Oksitosin yang matahin oksitosin temennya. Wahyu misalnya patahkan, misalnya, tak, gitu ya, mau balik. Setelah mau patahkan, mau balik. Jangan dipatahkan beneran. Dan balik. Saya ambil. Nah ya, setelah ngambil baru kita suntikan di paha ibu. Suntik. Ya, ini kan pahanya kan gini mestinya lurus ya. Suntikan di sini, di lateral di sini. Suntik ya. Nah, sebelum menyuntikkan ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dalam, memastikan tidak ada bayi yang kedua, tidak ada bayi kembar. Pastikan dulu ya. Kadang ada loh, walaupun dia sudah USG gitu ya, dia bisa tidak tahu kembar, kita pastikan aja. Oh, tidak ada kepala bayi lagi nih. Kemudian yang kedua adalah izin. Bu, mohon izin saya suntikkan ya Bu, jangan main suntik aja. Suntik, gitu ya. Kalau kita jadi dokter tuh sebenarnya ngomong ke pasien gitu ya, Bu, gini, gitu ya, harus suntik, izin gitu ya. Nah, setelah disuntik maka kalian sudah melakukan 1 dari 3 manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 itu ada 3. Yang pertama adalah suntikan oksitosin. Yang kedua adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali. Tali pusatnya tidak ditarik, tapi ditegangkan. Ya, dan disertai dengan dorongan ke arah dorsokranial namanya. Dorong dorsokranial ya, dorong ini ya. Oke, kemudian kita tegangkan sampai dengan tali pusat. Kalau udah memanjang kita urut lagi, kemudian kita klem lagi ya. Kemudian kita lakukan penegangan sampai dengan plasenta akhir ya. Belum susah nih, harus pakai ini ya, banyak ini ya. harus di ini plasentanya, harus dilumuri. Oh, susah sekali pakai ini. Kita ujian jangan pakai yang ini. Oke. Nah gitu ya. Nah, kan sudah nih, kita tarik. Nah, ketika cara melahirkan plasenta nih ya. Ketika plasenta sudah tampak di depan, ya, maka kita adalah tangkap dia, jemput. Ya, ya, kita jemput, kita pelintir ya, ini, ya, pelintir, putar sampai dengan plasenta lahir secara lengkap ya. Tuh, kita kencang sekali, kuat sekali. Mungkin harus betul-betul ini ya, betul-betul jelinya harus banyak. Nah, ada lahir semua ya. Ini harusnya nggak keluar vaginanya. Nah, ini vagina. Kemudian kita cek, setelah lahir plasenta kita cek sisi ibu, sisi bayi ya. Ini sisi ibu,
Ini sisi bayi, ya. Fetal side, maternal side, ya. Kita cek apakah ada yang tersisa enggak. Kalau itu sudah lengkap. Jadi plasenta tidak ada yang tersisa, ya. Selaputnya lengkap. Jadi kita kasih ke masukin ke dalam kendi, ya, di kendi, ya. Kendi di sini. Kasih bapaknya, bapak agama Hindu ya, Bali ya. Bapak kan mau tanam ini kan, nah boleh ditanam ya. Kalau tugas bapak nanti adalah menanam Mariadi ya. Kan semua mau nikah kan, sama Mariadi ya. Sama. Jangan lupa gelasnya jangan dibawa pulang ya. Oke, sudah lahir bayi ya, hari sudah. Kala 2 selesai, kala 3 selesai. Apa yang belum? Manajemen aktif kala 3 yang terakhir ya. Adalah melakukan masase pada fundus uteri. Jadi fundus uteri itu pasti perlu dimasase supaya tidak lembek. Dipijat, ini cara pijatnya di perutnya, dipijat ini ya. Ya, tujuan melakukan masase adalah menguatkan kontraksi, memastikan tidak ada perdarahan pasca persalinan. Ini sekali lagi nih, 3 manajemen aktif kala 3 adalah 1 menyuntikkan oksitosin, yang kedua adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali dan dorongan ke arah dorso-kranial ya. Penegangan tali pusat terkendali disingkat PTT ya, penegangan tali pusat terkendali dan dorongan ke arah dorso kranial. Dorso ke bawah, kranial ke atas ya. Dorso kranial. Kemudian dilakukan lagi masase pada fundus gitu. Oke. Jadi 3 itu ya, itu adalah manajemen aktif kala 3 ya. Nah, setelah itu selesai maka kita akan evaluasi kala 4. Kala 4, sebelum evaluasi kala 4 kita harus pastikan tidak ada perdarahan. Maka kita cek ada perdarahan atau enggak. Oh, enggak ada. Jahitannya, robekan gimana? Oh, robekan derajat 1 atau derajat 2. Lakukan penjahitan ya. Nah, setelah selesai penjahitan, kemudian kita lakukan observasi selama 2 jam. 2 jam pasca persalinan. Gitu ya. Apa saja diobservasi? 1, tensinya, nadi, kemudian suhu pernapasan, ya tanda vital itu. Kemudian kontraksi uterus dicek, kontraksi uterusnya bagus nggak? Ya, oh bagus nih. Dan perdarahannya ada aktif atau tidak? Ya, jadi itu yang dinilai selama 2 jam. 1 jam pertama dinilai setiap 30 menit. Kemudian, kembali. 1 jam pertama dinilai setiap 15 menit. Kemudian di jam kedua itu dinilai setiap 30 menit gitu ya. Oke, mungkin itu aja deh. Setelah itu selesai kita rapi-rapi dulu ya. Ini dirapikan ya. Jangan lupa untuk membersihkan alat dan bahan ya. Misalnya ini ya dibersihkan ya. Nah ini jadi udah dibantu deh. Ibunya diposisikan lagi kembali seperti semula ya. Oke. Bayinya sudah sama ibunya. Ya, selamat Ibu Wahyu, Bapak Wahyu. Ya, semoga menjadi anak yang supudre, anak yang soleh ya. Cowok ceweknya nggak jelas ya. Oke, baik adik mungkin seperti ini ya. Sudah selesai. Silakan dicoba, terutama di bagian apa? Di bagian melakukan melahirkan kepala dan melahirkan bahu ya. Jadi kalau susah pakai ini deh, banyakin jelinya, nanti kalian bisa coba ya. Kalau enggak, kalian keluarkan aja bayinya, nanti simulasi di luar ya. Mau coba? Dokter izin. Silakan boleh bertanya ya. Ketika mau disuntikin oksitosin itu kan paha kanan atau paha kiri? Boleh aja sih deh, antara paha kanan di situ apa? Kiri ya? Kanan. Sepakatan aja situ deh. Kemudian untuk disuntikannya apakah intramuskular cukup? Iya, intramuskular. Ya. Kalau diperlukan dipotong itu berarti nggak perlu dikasih lidocain. Berarti lidocainnya untuk saat dicari. Lidocain hanya saat menjahit saja. Ya, hanya saat melakukan penjahitan. Potong apa? Potong episiotomi. Iya, betul harus dibius. Episiotomi harus dibius. Ya, kalau potong tali pusat kan nggak usah. Maksudnya potong episiotomi. Oh, dibius. Semua tindakan yang melukai ibu harus dibius. Kecuali tali pusat kan bukan ibu bukan bayi dia boleh. Oke, deh, mungkin begitu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Duk steril itu pada saat menjahit nanti. Ya saya nggak ajarkan menjahit memang ya, karena memang tidak masuk di ini. Jadi kalian boleh lihat di YouTube ada bagaimana perineografi itu ya, penjahitan perineo. Banyak kok di YouTube nanti boleh lihat ya. Prinsipnya saya ajarin sedikit ya. Oke, pas aja. Kita belum pakai kan.
aduknya. Waduh, begini. Nah, jadi ketika menjahit, karena harus steril ya. Ketika menjahit perineum, maka terakhir nih, wah dia ini lumayan nih dok. Ya kita ini ya kita taruh ini di bawah sini, kemudian kita lakukan penjahitan. Sampai kan? Nah, ini di bagian bawah ini steril nih. Jadi kita bisa taruh alat sini, bisa taruh benang ya. Gitu ya. Oke, mungkin gitu ya. Ada mau tanya lagi silakan. Mungkin boleh coba masing-masing ya. Yang penting ada coba ini loh deh. Kalau menurut saya ya kalau CSL Partus ini kan banyak. Jadi masing-masing coba gini. Jadi masing-masing coba. Mungkin satu megangin temannya. Mungkin siapa bantu saya pegangin bayinya. Kalau ada sulit ya manekinnya ya deh ya. Kamu bantu pegangin satu bayi. Nanti satu yang ini ya. Ini latihan yang ini. Satu, dua, tangga. Kemudian kita pegang. Ini lu butuh latihan nih kayak gini. Tuh, ya. Enggak mudah, kelihatannya gampang kan? Nah, ini kalian coba lakukan. Coba Wahyu ya. Itu siapa? Itu siapa ya? Ganti. Siapa namanya? Trio ya. Trio coba. Mau tanya, untuk saat seperti ini kan seberapa besar tekanan harus Tenaganya tergantung dari jaringan ludah ibunya, besar bayinya. Kadang bisa santai aja, kadang butuh tenaga besar. Gitu. Makanya kalau menolong persalinan itu gampang susah, tergantung dari kondisi ya. Tapi prinsipnya harus lahir, nggak boleh hendak. Ketika sudah kepala bayi begini itu tugas kita dah lahirin, nggak boleh hendak bisa lahir ya. Kecuali di sosial bahu ya. Kalau sulit ya berdoa aja. Mudah-mudahan tidak pernah dapat di sosial bahu. Ya, berarti nah, saya bantu pegang, kamu bantunya di sini posisinya. Jadi selalu di kanan ya. Sini. Nah, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri. Ke bawah, suram ini, kemudian ke atas. Nah, kan, langsung. kan? Kan? Langsung. Ya, langsung. Satu, bawah, ke atas. Nah, kemudian sanggah, tangannya pindah. Sanggah, susun. Ya, kemudian gendong bayi. Ya, sanggah gini, sanggah. Nah, ya, gitu. Oke, ini sanggah. Ya. Oke. Coba diulang lagi. Nah, dibantu temennya pegangin berarti ya. Satu, curang bawah, melahirkan bahu depan, curang atas, melahirkan bahu belakang, disanggah di punggung bayi dan susun. Saat sanggah tangannya di bahu. Di bahu, jadi bahu. Sip, ya gantian ya, coba latihan itu aja. Nanti kalau misalnya kalian mau dari awal silakan, tapi pakai ini harus pakai jadi banyak-banyak ya, semprot ya. Oke deh.